ولا Kita ulangi ayat ke-8 surat Al-Isra ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Lagi. وننزل من القرآن ما شفاء فكل المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Kita sudah membaca dengan penuh keyakinan bahwa dari Al-Quran ini akan memberikan rahmat dan juga obat bagi orang mukmin, dan bagi orang yang zalim akan menimbulkan kerugian. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa mendapatkan rahmat dan merasa mendapatkan obat, mendapatkan penawar dari Bunda Maulana, mendapatkan kesempatan untuk terbuka hati, ya, untuk berada dalam keadaan bahagia, buligah, sumringah, dan istiqamah untuk berjamaah, maka itulah kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Dan kita ketika dalam keadaan kesedihan, kemudian kita membaca Al-Quran, terus kita menjadi segar, ya, menjadi ceria kembali, menjadi optimis, maka itulah kita mendapatkan syifa, mendapatkan obat penawar. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu mendapatkan kesempatan untuk menjadikan diri kita itu mendapat rahmat dan obat dari apa yang kita baca dalam Al-Quran. Yuk, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca surat Al-A'raf. Yang akan kita baca hari ini surat Al-A'raf mulai ayat ke-85. Insya Allah kalau diberikan kesempatan waktu tentunya kita akan bacanya sampai ayat ke-93, ya, karena ini satu rangkaian ayat dari ayat 85 sampai 93. Urusannya adalah urusan kaum Aikah, ya, yaitu dari yang nabinya Nabi Suhaib. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله أن آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي ورسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الذين استكبروا من قومه لنخرجن يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا
كاذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها lewat satu ayat ya. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا خاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أرسل قوم
Sadaqallahu. Nikmat Bu, Pak. Alhamdulillah. Parem. Panjang ya hari ini bacaannya. Yang hari ini kita baca dari mulai ayat ke-85 sampai 93 dari surat Al-A'raf ini. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, yang kelirunya termasuk ngalamun kaliwat ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan berada dalam keadaan memperbaiki kualitas bacaan kita sehingga kita makin hari makin terasa bahagia, istiqamah, berjamaah baca Quran. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk Bapak Ibu kita lanjutkan membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat ke 85 sampai 93. Ayat 85 sampai 93 adalah merupakan rangkaian kisah Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib orang mana Bu? Kalau Benyamin Syuaib orang mana? Jakarta, orang Betawi. Kalau Nabi Syuaib orang Madian. Kenapa disebut Madian? Maksudnya turunan Mang Madiani, punya gitu dari Madian. Kalau Nabi Ibrahim turunan apa Bu? Babilonia, disebutnya kaum Kanan, ya Kanan bukan Kanaan, bukan Kanaannya anak Nabi Nuh ya, Kanaan ya. Rajanya siapa di Kanaan? Nabi Ibrahim itu lahir di saat tadi malam Namrudnya mimpi. Namrud itu mimpi akan ada yang lahir kemudian akan menjatuhkan kerajaannya, merobohkan kerajaannya. Namrud mimpi, kemudian ditafsirkan oleh ahli-ahli mimpinya, termasuk oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, siapa namanya bapak Nabi Ibrahim? Hajar. Ya. Kemudian begitu besoknya diperintahkan seluruh yang lahir pada hari ini bunuh. Ternyata Hajar mendapati datang kepada istrinya begitu pulang dari pengumuman itu. Ternyata istrinya benar-benar brol melahirkan pada saat itu. Ya, Nabi Ibrahim lahir pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Karena semua yang lahir pada hari itu dibunuh, artinya Hajar bersama istrinya segera mengungsikan Nabi Ibrahim ke sebuah gua, disimpan kemudian tetap tinggal di sana sampai umur 40 tahun gitu ya. Nah, gitu Bu. Kalau Nabi yang disuruh dibunuh karena rajanya mimpi siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa siapanya Nabi Ibrahim? Buyut turunan Nabi Ibrahim kene. Tapi dari mana? Dari istri pertama, anak kedua dari Nabi kemudian turun ke Nabi Yakub. Makanya turunannya disebut Nabi Musa itu turunan dari Israel. Ya Bu ya, gitu. Tapi setelahnya jauh dari Nabi
Yakub, kemudian Nabi Yusuf terus turun. Nah, di mana lahirnya Nabi Musa? Di Mesir. Kenapa ada di Mesir turunan Kanaan? Mengungsi. Kenapa mengungsi? Kelaparan, hijrah karena terdesak oleh keadaan. Begitu Bu ya. Jadi ini kita lanjutkan berikutnya setelahnya lama ada nabi, kita mengenal kemarin ada kaum Ad, kita mengenal ada kaumnya Nabi siapa kemarin yang sudah diceritakan Mang Samud itu Bu? Nabi Soleh. Nah sekarang kita bercerita tentang Nabi Shu'aib. Kaum Ad berada di bawahnya Jazirah Arab yang sekarang daerahnya Yaman. Kemudian Nabi Saleh kaum Samud berada di tengah-tengahnya di luhuran Mekah. Kalau Madian apa namanya Yaman di bawah Mekah. Kalau ini di atas Mekah kalau dilihat dari petanya lebih utara. Nah, kaum Nabi Shu'aib disebut nanti kaum Aikah. Nah, Madian itu turunan ya di situ ya tempatnya. Kaumnya disebut kaum Aikah. Tempatnya di mana? Nah, di sekitaran dekat-dekat dirinya masih di Jazirah Arab kene. Ada kemarin yang diceritakan satu lagi yang belum disebut siapa Bu? Nabi Nuh itu mah leuwih ti heula. Yang setelahnya Nabi Lut. Di mana itu? Nah, gampang itu mah paling gampang Bu. Nabi Lut mah yang sekarang jadi laut mati di daerah Sodom. Ya, gitu. Masih keturunan Kanaan kene oge ya. Sebab Nabi Lut itu apanya Nabi Ibrahim? Nah, Nabi apa namanya Nabi Lut itu adalah ponakan apa sepupu ya saaki gitu nya jeung Nabi Ibrahim ai keponakan mah mamang ka alo ya ieu mah sepupu. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita lihat yang sudah kita baca tadi cerita atau kisah Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Shu'aib. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian. Jadi nama areanya itu Madian. Nah, saudara mereka Shu'aib, kaumnya disebut tadi Aikah ya. Ia berkata, "Hei kaumku, beribadahlah kepada Allah sekali-kali. Tidak ada Tuhan selain Allah bagimu. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan dari manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Jadi penyakitnya kaum Aikah atau yang diutusnya Nabi Shu'aib itu apa Bu penyakitnya? Tukang cuke. Bahasa orang mah cuke. Cuke itu cuan anu diambilkeun, diceke-ceke punya jadi we cuke punya. Yaitu dia suka menambah timbangan kalau untuk dirinya. Jadi lamun beli, Bu, baru beli itu begitu ditimbang langsung dialungkan bawang Ibu pan osoknya Bu di pasar cabe, bawang, osoklah kelakuan dengan wajah-wajah nama seperti itu. Tapi andai atuh Bu, kan gitunya bari dialungkeunnya. Bari dicekelak kan terus ningali da kulit mesti ka pasar atuh Bu. Mana-mana ge lamun ka kota anu dipanggelan di tiangan teh pasar. Nah, terus masjid, terus tempat panjara dan tempat pelacuran. Gitu. Di mana supaya tidak salah asup Bu. Ya, hari subuh ini ke mana Bu? Ke pasar ke masjid. Gampang Bu. Antara taat jeung teu gampang. Tingali we di alun-alun. Lamun arasup ke masjid barageun urang dieu. Tapi nu rame mah di mana-mana oge Bu. Teuing kauliling nu rame mah di pasar. Ya, kecuali di Mekah jeung Madinah. Lamun pas subuh kan ramenya teh di mana-mana di pasar. Padahal pasar teh hareupeunana aya masjid. Biasana pasar jeung masjid teh papentas. Punya. Betul ya? Masjid di utara, pasar mah di
Masjid di utara, masjid di barat, pasar mah eh, di belah timur, jadi berseberangan, ya, gitu. Kemudian bumi bupati di mana Bu? Ya maksudnya keraton, rumah sultan, biasanya ada di sebelah kanannya masjid. Kemudian sebelah kirinya masjid apa Bu? Dua kemungkinan, ada dua variasi. Di sebelah kiri masjid itu ada juga pasar, di sebelah seberangannya adalah penjara. Ya, silakan Ibu kalau tidak percaya jalan-jalan Bu ya. Jadi lamun kurang ke ngarep ke alun-alun, nah di sebelah kanan biasa nama mas, di sebelah dari masjid ini. Kalau dari masjid menghadap ke alun-alun, keluar di masjid tinggal ke alun-alun punya sebelah kanannya. Kalau tidak kantor bupati, kan tinggal ibu di Bandung, ingat tuh, ibu seulin ke alun-alun kan? Ya ini ngetes Bu, ya ngetes. Karena begitulah hakikatnya. Ya, jadi yang namanya masjid berseberangannya dengan penjara biasanya, atau masjid berseberangan dengan pasar. Kantor bupati berseberangan dengan penjara, gitu ya. Bervariasi. Tapi yang pasti empat itu ada masjid, ada penjara, ada pendopo atau rumah sultan atau keraton, atau satunya lagi adalah pasar atau pasar dan penjara. Coba Ibu jalan-jalan ke Sumedang. Kalau keluar dari masjid, penjaranya sebelah mana? Ini ada kamu ke Sumedang. Jadi kalau Ibu di Sumedang menghadap dari keluar dari masjid menghadap alun-alun, seberang sananya itu adalah penjara. Keratonnya sebelah mana? Sebelah kiri. Pasarnya sebelah mana? Sebelah kanan. Baheula nama. Ayeuna mungkin jadi pasar. Ya, ke alun-alun Bandung. Kalau dari alun-alun Bandung menghadap ke alun-alun sebelah kanannya pendopo, anu kamari wali kota itu ditangkap di dirinya, pendopo dirinya. Kemudian sebelah kirinya penjara, bancai. Mati percaya. Sebelah depannya pertokoan baheula mah Palaguna, ibu apal. Berarti ibu sering ke Palaguna baheulanya, Palaguna apa? Nah, ya juga tinggal. Ya, kalau yang masih namanya Macapat. Macapat teh mari sebenarnya. Kan ayo namun ada opat sebenarnya lamun di tengah-tengah alun-alun di sebelah kanannya adalah kemungkinan adalah berupa variasinya masjid, apa Bu? Penjara, keraton dan pasar. Yuk ke Jogja main Bu, ke Jogja. Jogja masjidnya sebelah mana? Pas masjidnya teh di barat di Jogja, di Jogja, di barat ya Bu. Di barat, masjidnya di barat. Kalau keluar dari masjid, nama masjidnya apa Bu? Ibu tak usah ke Jogja, sekali-sekali atuh Bu, nabung kita ke Jogja jalan-jalan Bu ya. Kalau keluar dari masjid namanya masjidnya Kauman. Keluar dari Kauman maka sebelah kanannya ada keraton. Ya, sebelah seberangannya ada apa Bu? Ada gudeg bukjum gitu ya, susah-susah. Ibunya sebelah kirinya adalah Malioboro. Apa itu Bu? Ibu tuh jangan-jangan pura-pura Bu ya. Nah, baik. Yuk. Jadi artinya kita harus paham bahwa yang melakukan kejahatan di sini siapa Bu? Kaum Aika di kota Madian. Nah, diinstruksikan tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan atau sukatan. Terjadinya di mana Bu? Di antara yang empat tadi, yang mengurangi timbangan itu di mana? Di pasar. Ya, nggak pernah di masjid mengurangi timbangan. Ya, karena tela nimbang di masjid, nah, tara daun dan ketimbang. Jadi kejahatan ini adalah kejahatan di pasar. Kejahatan di pasar. Kalau kejahatan kaum Nabi Lut di mana Bu? Di sebelum apa ini? Warna. Kira-kira adanya di mana? Sebelum warna 1.300. Iya emang masjid dari masjidnya sebelah mana? Ini tuh 700. Apakah lacur itu di masjid? Naikin jadi. Apakah lacur itu di penjara?
Apakah lacur itu ada di pasar? Apakah lacur itu ada di keraton? Enggak, Bu. Kalau lacur mah di desa di mana? Wah, ada yang lacur di Mekah? Ada. Yang lacur di Madinah? Ada. Gitu. Jadi itu disebut tuh. Yang disebut mah pasar, penjara, keraton, dan masjid. Gitu, Bu ya. Yuk kita belajar langsung menerapkan dalam kehidupan kita. Ya. Di apa namanya Ujung Berung, bukan yang dekat di Ujung Berung. Masjidnya belah mana? Belah kulon. Pasarnya belah mana? Belah wetan. Hari kantor-kantor belah mana? Kantor camatnya belah mana? Belah kencanya, kenca belah kaler. Kemudian sebelah katuhuna penjara, sebelah kanannya timnya apa yang penjara? Ada di situ. ATM bersama. Namun kurang asuh kalinya ibu di penjara, mohon maaf saldo Anda tidak cukup. Itu Bu ya. Jadi bang dirinya mah bukan penjara. Tapi kan sebelah sininya ada juga tempat untuk penjara. Konotasikan kalau penjara itu kantor polisi yang ada penjaranya, yang ada kerangkengnya. Ibu nggak percaya sok jalan-jalan ke ujung berunggunya sekali-sekali atau jalan-jalan Bu, ulah nyaman nanti suka miskin yang suka miskin, Bu ya, gitu ya. Yuk, oh iya, iya mengingatkan Bu ya. Kemudian disebutkan di sini, janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu bengkok. Jadi mereka itu di samping mengurangi timbangan, sukatan dan takaran, mereka juga sok nongkrong di pinggir jalan, mengkol-mengkolkeun jelema anu rek ibadah. Ya, preman cek bahasa urang nama punya sok ngageugeuikeun ka jalma-jalma anu arek ibadah. Ya, gitu ya. Dibelok-belokkan, ulah ka dieu gitu ya. Yang mau ibadah, tenang, masih hilak ini berjamaah balanya heula kan gitunya sok gitu Bu kayak ibu lamun di Mekah di Madinah lamun urang rek ka pasar lila keneh ka waktu adzan atau ka waktu maghrib atau ka waktu asar biasa disuruh mampir kan gitu murah Indonesia murah padahal ada kamar masjid coba saya teteh turunan Bani Aikah Bu ya ibu esok itu tara Bu asap ninggalin tuh Bu, pedagang anak itu. Kalau di puncak, pila kan gitu ya Bu. Kalau di tempat-tempat rekreasi seperti itu. Kalau ke Pangandaran kan Ibu suka itu. Pila, boleh tulisin dirinya pila. Maksudnya mah ditah ngenong dirinya. Ya. Kemudian disebutkan di sini dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit lalu Allah memperbanyak jumlahnya dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum Nabi Syuaib ini adalah sisa dari kaum Nabi Soleh. Jadi Saleh nawumpul kaum Samud yang habis, kemudian turunannya turunan ketika Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini mituhana sahabu mitohana Nabi Musa. Jadi kudu ingat Bu, Nabi Syuaib sahanya mitohana Nabi Musa. Berapa anak Nabi Syuaib? Berapa yang dinikahi Nabi Musa? Dua-duanya. Menang teu ayeuna adi lancet dinikah? Teu meunang ayeuna mah. Lama Nabi Musa. Tapi lamun ayeuna jelema anu nikahi adik kakak berarti eta teh hirupna zaman Nabi Musa. Ya. Aya deui nu menikahi adiknya, adik kakak? Ada siapa? Oh temennya, iya Nabi Bu. Nabi siapa? Nabi Yakub. Siapa istri Nabi Yakub yang adik kakak? Rahel. Ini apal ibu langsung sama Lea. Insya Allah ya. Kalau istri Nabi Syuaib yang istri Nabi Musa yang apa namanya? Adik kakak siapa namanya? Ibu Musa Kolot yang Ibu Musa Norak gitu ya Bu. Ya siap tuh ibunya. Ya, mari api-api mikir itu kudu mikir Bu. Ya. Jika ada segolongan daripadamu beriman kepada apa yang diutus untuk menyampaikannya dan apabila golongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan
hukumnya di antara kita dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu sama kepada para nabi, Allah itu menyuruhnya menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Bagaimana kalau ikuti? Alhamdulillah. Bagaimana kalau tidak? Maka jangan dipaksa. Gitu Bu ya. Ini pedoman kepada para nabi dan rasul. Pemuka-pemuka dari kaum Nabi Syuaib ini menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Nabi Syuaib, dan apabila kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya. Nah, jadi diusir tapi dalam keadaan terpaksa berangkat, gitu ya, Nabi Syuaib. Apakah kejadian ini setelahnya Nabi Syuaib jadi mertua Nabi Musa atau sebelumnya? Sebelum. Jadi Nabi Syuaib kejadiannya sebelum Nabi Musa menikahi putri Nabi Syuaib. Artinya sebelum Laut Merah dibelah, gitu Bu ya. Nanti peristiwanya setelahnya ini kemudian Firaun ditenggelamkan. Jadi bikin rangkaian Bu di otak Ibu. Oh iya lah, terus ini terus ini. Hari ini kita ada yang mengurangi timbangan enggak? Hari ini ada yang berzina enggak? Hari ini ada yang LGBT enggak? Hari ini ada yang seperti kaum Nabi Hud yang sok sombong dengan apa yang dimiliki? Sok, nah kan gitu ya. Jadi harus ingat, karena apa? Kejadian yang sudah lalu pasti akan berulang terus, tetapi azabnya tidak berulang secara bersama. Masing-masing akan kena azab. Jadi yang tukang ngurangi timbangan, tukang ngurangi sukatan, banyak kejadian. Kemarin terakhir di pasar mana itu ya, kalau nggak salah di Padang, begitu kebakaran semua pasar, rumah yang itu tidak, ruko yang itu tidak kebakar. Ternyata dia ahli sedekah dan ahli sholat malam. Hanya satu-satunya, yang lain kebakar. Itu mah tidak tersentuh. Di mana Bu waktu itu beritanya Bu ya? Nah, nama ayah lah Bu ya. Nah, jadi kaum Nabi Syuaib ini digemanain oleh Allah. Sungguh kami telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan kami meliputi segala sesuatu, pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ini Ibu silahkan apalkan doanya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini doa ketua umum partai harusnya Bu, atau doa Bapak Ibu ketika mau milih pemimpin yang mana ya Allah yang dibenerin gitu ya. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Diancam Bu ya, anak buah mereka itu ya. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah mereka. Jadi kaum Nabi Syuaib itu hukumannya berupa gempa yang menewaskan semua, ya, kecuali yang beriman. Ya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu, artinya kota itu pun menjadi kota yang mati, jadi tidak ada penduduknya. Setelah Nabi Syuaibnya diusir oleh mereka. Jadi Nabi Syuaib itu keluar kota, kemudian terjadi gempa dan musnahlah semua yang ada di situ. Gempa, Bu ya. Kalau Nabi Lut dijadikan apa Bu? Dibalikkan ya, hujan batu, dan batunya itu ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Kalau Nabi Nuh kaumnya diapain Bu?